Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya undang berdiri. Mari setiap kita yang rindu untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami selama seminggu belakangan ini ya Bapa, buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kau berikan kami nafas kehidupan buat kami ya Bapa, Kau berikan kami kesehatan Bapa, kekuatan, kesabaran, sukacita yang baru setiap harinya ya Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Bapa, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Kau tutup bungkus kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, hamba-Mu ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu juga ya Bapa. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya, biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa, biar puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu dan hati-Mu disenangkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Mari saudara, setiap hati yang rindu untuk menyembah Tuhan, saya undang untuk menyanyikan lagu ini. Haleluya Yesus, kami rindu Tuhan. Oh, kami mau menikmati keindahan-Mu. Rindu selalu bersama-Mu, dekat dengan-Mu, kedamaian-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, tinggal di dalam-Mu, dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala hatiku.
ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Sembah Dia. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keindahan-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau dahsyat, Kau hebat. Kami dipenuhi Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, keagungan-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Oh, syukur bagimu, segala hormat kemuliaan bagimu. Haleluya. Kami rindu Tuhan datang padamu. Kami dipenuhi, kami rindu Rabb-Mu. Kami bersyukur Tuhan mengiringmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan, Kau dahsyat, Kau hebat. Ku nikmati Tuhan. Kau baik Tuhan, kasih-Mu nyata Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Kami dibarui, kami disambungkan, hati kami pulih Tuhan. Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Baba yang seke, Baba. Haleluya. Kami disegarkan Tuhan, kuasa-Mu. Ku nikmati
akan menyembahmu, dengan segenap hatiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang di sini merasa dibaharui? Haleluya. Saya juga melihat yang di rumah juga mengangkat tangannya. Kami mau memuji nama Tuhan. Haleluya, aku memuji nama-Mu Tuhan. Karena terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau lompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Terus memuji nama Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Semangat untuk memuji nama Tuhan. Yes. Mari kita datang kepadanya. Haleluya.
bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Silakan duduk. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Karena Tuhan tahu apa isi hati kita, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan. Haleluya Yesus. Yesus. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Katakan lagi, Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah.
kami nyanyikan Tuhan, syukur kami Tuhan. Biarkan ku Tuhan terima kasih Tuhan, Kau tahu Tuhan isi hati kami. Saya rindu untuk mengulangi lagi lagu ini. Haleluya Tuhan. Tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku yes, menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah saya serahkan kepada hamba-Nya. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, kelak ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, mari kita berdoa. Mari kita mulai mendekat kepada Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mulai bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, ku sembah Tuhan. haleluya. Kalau keadaan kita hari-hari ini, kita sedang menghadapi situasi yang sulit, kalau kita sedang menghadapi beban masalah, kalau saat ini kita sedang menghadapi sakit penyakit, seperti firman Tuhan minggu lalu, mari kita mengubah sikap kita di hadapan Tuhan. Daripada selama ini kita mengeluh, selama ini kita hanya meminta kepada Tuhan, alangkah lebih baiknya mulai hari ini dan seterusnya
ketika kita sedang menghadapi keadaan yang sulit, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia. Ketika sakit penyakit itu ada, tetap bersyukur dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, bersyukur, bersyukur. Tuhan, kami umat-Mu bersyukur. Haleluya. Mari menyembah. Selama hidupku ku sembah, selama hidupku ku sembah. Sekali lagi katakan, selama hidupku ku sembahkan Tuhan. Haleluya, Engkau yang dimuliakan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kekuatan baru daripada Tuhan, sebab Dia adalah penolong kehidupan kita. Dia Allah yang setia. Dia yang memelihara kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang bersama dengan umat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami boleh mendengar suara-Mu. Berbicaralah bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga mau melakukan setiap firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Baik. Jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, saya percaya semua boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun situasi kita masih tetap ada dalam pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara tetaplah waspada, jangan lengah, lakukan tetap protokol kesehatan seperti yang pemerintah sudah anjurkan kepada kita. Dan mari kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus menghormati dan mendengarkan apa yang pemerintah lakukan, yaitu kita harus melakukan protokol kesehatan yang tadinya 3M, memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, sekarang juga ada 5M kalau tidak salah, yaitu menghindari kerumunan ya. Lalu yang satu lagi M-nya 5, bukan, mengurangi aktivitas atau mobilitas di luar. Ya Bapak Ibu Saudara, bulan-bulan ini kita melihat apa yang pemerintah sampaikan bahwa orang yang terkena dengan wabah pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin banyak. Ini secara manusia mengkhawatirkan, tetapi marilah kita tetap kuatkan iman kita dan juga menjaga imunitas, yaitu daya tahan tubuh kita. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengajak kita membuka ayat, seringkali kita menyaksikan upacara atau ibadah pemberkatan pernikahan ya. Ada pengantin ya, semua berpakaian dengan rapi, ruangan didekor dengan bagus dan semua wajah tersenyum ya. Kalau namanya pesta pernikahan atau upacara pemberkatan, pasti semua orang mempersiapkan diri, baju yang terbaik ya, bahkan juga wajah penuh dengan senyum. Amin. Amin ya. Yang sudah menikah coba ingat-ingat waktu mulai menuju altar ya, diiringi dengan lagu pujian ya, sebab Tuhan baik ya gitu.
atau mungkin lagu-lagu yang khusus yang Bapak Ibu pilih ya. Dan seringkali ya kita melihat ketika janji nikah diucapkan oleh mempelai, khususnya yang sudah menikah, apakah masih ingat dengan janji menikah? Saya sebutkan nama masing-masing. Menerima engkau, sebutkan nama pasangannya. Sebagai suamiku, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Ya, saya berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat untuk setia, mengasihi engkau di saat, nah ini Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan, ini yang bagian pentingnya. Di saat sehat ataupun sakit, di saat senang atau susah, di saat kaya atau miskin. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih? Pernahkah kita berpikir ketika upacara pemberkatan pernikahan yang penuh dengan sukacita, janji nikahnya kok seperti itu? Kenapa harus menyebut saya menerima engkau keadaan sakit? Apakah kita mengharapkan sakit? Apakah kita mengharapkan pasangan kita akan menderita? Apakah kita berpikir bahwa ini akan terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin rasanya aneh ya Bapak Ibu Saudara, tetapi saya melihat dan saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya ini adalah perkara yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Bukan hanya bagi orang yang sudah menikah, tapi juga bagi kita yang hidup. Bahwa kita akan menghadapi suatu kenyataan, yaitu keadaan bisa baik dan menjadi tidak baik. Sehingga di dalam sebuah pernikahan itu, janji nikah itu harus mengingatkan kepada mempelai yang akan menikah bahwa mereka harus siap, bukan hanya senangnya saja, tetapi juga dalam keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Dan juga demikian dengan kehidupan kita, seharusnya dikatakan kita umat Tuhan adalah mempelai wanita Kristus. Amin. Di mana kita juga akan mempersiapkan untuk dipersatukan dengan mempelai pria yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita juga harus siap. Artinya apa? Kita harus setia. Walaupun keadaannya mungkin tidak selalu baik, tetapi kita harus tetap setia kepada Tuhan kita. Amin. Ketika keadaan susah apapun, masalah yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ada amin? Kita justru semakin bertekun dan semakin kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, hal ini mungkin seringkali terdengar sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan punya maksud yang baik ketika kita diharapkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ayat yang sudah diulang-ulang dalam bulan ini khususnya, yaitu tema mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Selanjutnya, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, saya dan saudara. Jadi Allah sangat mengharapkan kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Apakah hal ini mungkin Bapak Ibu Saudara? Mudah untuk mengatakannya, tetapi waktu melakukannya saya katakan tidak mustahil. Ya, sikap senantiasa mengucap syukur ini merupakan suatu sikap bahwa percaya Allah kita itu adalah Allah yang baik. Yang setuju dengan saya bahwa Allah itu baik boleh katakan haleluya. Allah kita baik. Dan firman Tuhan berkata bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita buka Mazmur 118 ayat yang pertama. Mazmur 118 ayat yang pertama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah membuka Alkitab, mari saya mengajak kita baca firman Tuhan dengan suara yang jelas. Kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya.
Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa arti dari bahwasannya untuk kasih setianya? Ini ada berkat yang besar yang mungkin banyak orang belum melihat. Syukur kalau Bapak Ibu sudah melihat. Dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya itu bukan hanya berkat kehidupan kita yang dilindungi dan dikasih Tuhan, bukan hanya untuk hidup kita. Sepanjang kehidupan kita, kalau kita diberkati Tuhan, itu adalah perkara yang luar biasa, hal yang menyenangkan. Amin. Sepanjang kehidupan kita, hari ini sampai Tuhan panggil kita, sampai kematian itu datang bagi setiap manusia yang hidup, berarti itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan berjanji Dia Allah yang baik, Dia selalu mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, kita punya keluarga yang baik, kita punya teman yang baik, ya. Kita mengenal pimpinan kantor yang baik. Kalau kita katakan mereka baik, artinya apa? Mereka selalu menguntungkan buat kita. Mereka selalu memberikan yang baik bagi kehidupan kita. Amin, ya. Tetapi Tuhan kita jauh daripada manusia yang kita katakan mereka adalah keluarga yang baik, teman yang baik. Karena Tuhan kita jauh lebih berkuasa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, berkat yang besar kalau kita bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan Ia baik. Ini bukti bahwa Tuhan itu luar biasa. Berkat itu bukan hanya diberikan kepada diri kita, tetapi bagi keturunan kita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara, kalau saudara buka, nanti boleh catat juga ya, Mazmur 100 ayat yang ke-5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun temurun. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Buat diri kita saja baik, udah luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan sangat luar biasa. Karena apa? Bukan hanya kita, tapi orang-orang yang kita kasihi, keturunan, anak, keponakan, yang memang kita ajar mereka untuk mengenal dan takut akan Allah, maka hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kita selalu berusaha, percaya firman Tuhan diberikan bagi kita, bukanlah perkara yang mustahil bagi kita untuk melakukan. Kalau firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengucap syukur. Ya. Supaya kita bisa selalu mengucap syukur, maka yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan bagaimana kita bisa selalu mengingat bahwa Tuhan itu baik dan membuat kita selalu bersyukur adalah yang pertama, Tuhan akan selalu menyertai dan menguatkan kita di tengah masalah yang kita hadapi. Ya. Saya mengajak di dalam perjanjian baru, Ibrani pasal yang ke-13, ini berbicara hal yang praktis, ini berbicara hal yang hari-hari ini mungkin orang begitu membutuhkan dan mungkin mendapatkannya sedikit, lalu mulai khawatir, lalu mulai merasa menatap hari depan seolah-olah bingung untuk menghadapi hari depan. Mari kita membuka Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku, yaitu Tuhan, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan Aku, yaitu Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pujilah nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali manusia itu mengukur itu kalau di pelajaran sekolah menggunakan alat ukur. Ya. Kalau untuk mengukur panjang kita menggunakan ukuran panjang sentimeter. Ya. Berapa tinggi kita? Ada yang 165, ada yang 180. Ya, itu ukurannya. Ya. Dari mana kita tahu? Kita melihat angkanya. Sekarang kita mengukur untuk hidup kita ke depan, ukuran bahagia kita, ukuran sukacita kita. Hari ini sukacita kita ditentukan apakah kalau kita punya uang 100 ribu. Atau apakah kita punya uang cukup untuk 1 bulan. Atau apakah kita mengukur kita masih akan bekerja dan menerima penghasilan bulan ini. Wah, puji Tuhan, wah sukacita. Tapi ketika apa yang kita gunakan untuk mengukur itu berbeda dengan ukuran kita. Ketika kita mungkin tidak lagi mendapatkan seperti yang biasa kita terima. Hari-hari ini banyak kantor yang mungkin pengurangan gaji. Hari-hari ini banyak orang yang berdagang dan berusaha tidak lagi mendapatkan omset atau penjualan yang seperti lalu dan otomatis keuntungannya juga berkurang. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi kesulitan karena tiba-tiba pengeluaran yang harus dikeluarkan tetapi Bapak Ibu tidak lagi memiliki cadangan atau tabungan keuangan. Bagaimana dengan menghadapi keadaan seperti ini? Apakah kita masih bisa bersyukur? Firman Tuhan dengan pasti mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya waktu kita berkelimpahan, tetapi khususnya uang Bapak Ibu Saudara. Janganlah menjadi hamba uang. Hidup kita tidak ditentukan dengan berapa banyak kita memiliki uang. Sekalipun kita membutuhkan uang, tapi uang bukan yang terpenting. Uang penting Bapak Ibu Saudara, tapi bukan yang terpenting. Arah hidup kita bukan hanya ditentukan bagaimana kita mendapatkan uang. Kemana uang itu datang lalu kita mengejar, itu adalah hamba uang. Dia melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Itulah yang disebut hamba uang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, Allah adalah penolong kita. Yang percaya katakan amin. Allah yang memberkati kehidupan kita. Kekuatan, kesempatan yang kita miliki untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan, usaha yang akhirnya kita mendapatkan uang, itu berasal daripada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan Tuhan katakan sebenarnya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Mereka ada di padang gurun, keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Di Mesir mereka enggak bebas. Di Mesir mereka sebenarnya menjadi budak. Bapak Ibu, di Indonesia itu enggak ada budak lagi sekarang. Ya. Sehingga mungkin kalau kita baca firman Tuhan, kita anggap budak itu sepertinya ya budak gitu. Tapi kurang mendalami arti seperti budak. Budak itu artinya dia kerja keras. Mau benar, mau salah, terserah majikannya Bapak Ibu Saudara. Apapun yang dilakukan oleh majikannya itu adalah sah, boleh dilakukan. Enggak dikasih makan, enggak apa-apa. Udah kelaparan, udah kerja keras, enggak dapat pujian. Itu namanya budak Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia enggak ada. Sekarang kita enggak ada yang namanya budak. Tetapi Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Bahkan Tuhan berjanji untuk membawa ke tanah perjanjian, di mana mereka akan menikmati kehidupan, mereka akan mendapatkan makanan. Sementara itu mereka harus berjalan. Dan mereka berjalan, Tuhan pelihara. Mereka makan bukan dari apa yang mereka tanam. Mereka makan bukan dari apa yang mereka kerjakan. Tapi mereka mendapatkan pemeliharaan daripada Tuhan. Waktu mereka membutuhkan air, Tuhan mengubah air pahit menjadi air tawar. Waktu mereka mau makan, Tuhan kirim burung dan Tuhan turunkan mana surgawi dan semua itu cukup. Tuhan katakan cukupkanlah, kecuali pada hari Sabat engkau boleh menyimpan lebih banyak lagi.
Tetapi orang Israel mereka khawatir, mereka kumpulkan lebih banyak. Tuhan sudah bilang 1 hari saja cukup. Supaya ini memberikan pengajaran kepada bangsa Israel bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan pelihara, bahwa sehari demi sehari pasti Tuhan cukupkan. Lakukan dan taati perintah Tuhan, itu saja kuncinya. Tapi orang Israel dia coba kumpulkan lebih banyak, mereka simpan, dan apa jadinya? Mana itu busuk Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan tidak menghendaki umatnya tidak taat. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi dunia, keadaan yang hari ini semua diukur dengan uang. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen bisa jalan-jalan, pengen segala macam. Dan mungkin juga kebutuhan sekarang kalau kita sakit butuh biaya yang besar. Untuk anak sekolah juga pendidikan biayanya besar. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini diukur dengan uang. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kita menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Tuhan berkata, berfirman, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak akan meninggalkan. Ini 2 hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan membiarkan. Katakan buat Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan tidak akan membiarkan saya. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Ini 2 hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Membiarkan itu artinya apa? Ketika ada apapun yang terjadi, Tuhan selalu aktif. Tuhan selalu akan bergerak untuk melakukan, menolong kita. Kalau misalkan kita nggak bisa ambil air karena kaki kita sakit, Tuhan akan menolong kita. Ini hanya ilustrasi. Tuhan akan memberikan kita apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan, artinya apa? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, waktu kita sendiri kita merasa sedih dan juga mungkin merasa takut. Tapi kalau ada teman, ada keluarga yang menemani kita, kita rasanya lebih enak, lebih tenang gitu. Dan Tuhan, Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita bangun tidur, waktu kita kerja, waktu kita beraktivitas, dimanapun kita berada, kita tidak pernah sendirian. Karena Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan waktu kita melakukan sesuatu, jangan berpikir kita kerja sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan selalu menolong. Saya suka tuh lagu itu tuh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Wah, luar biasa. Rasanya hidup gak ada yang lain, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah kita melihat pada firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, kembali kepada Mazmur. Mazmur 118 ayat yang pertama. Sebab Tuhan itu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur ini bukanlah orang yang tidak ada masalah. Kita tahu Daud dalam hidupnya dia punya kehidupan yang tidak beda dengan kehidupan kita. Dia juga ada rasa takut, dia juga mungkin rasa ditinggalkan karena apa? Dia sebagai anak bungsu, dia mungkin dilupakan oleh keluarganya karena dia harus menjaga kawanan ternak yang sedikit. Dan waktu ada tamu penting yang datang di rumah ayahnya, Daud tidak diberitahu dan tidak dipanggil Bapak Ibu Saudara. Daud di padang gembala, dia menjaga kawanan ternak, dia berusaha untuk melindungi dari yang tadinya dia takut dengan singa yang akan menerkam ternaknya, tapi dia harus bertanggung jawab, akhirnya dia harus mengambil tongkat, dia harus melakukan sesuatu untuk melawan itu semua. Sampai akhirnya Daud, singkat cerita saya mau percepat, Daud menjadi orang yang terkenal karena dia bisa mengalahkan Goliat, di mana dia bisa mengalahkan
orang yang ditakuti oleh seluruh bangsa Israel pada masa itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita bisa masuk dalam fase kehidupan Daud? Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, sudah banyak Goliat-Goliat yang dikalahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu adalah umat pemenang, ada amin? Dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, iblis selalu menggoda. Daud di dalam keberhasilannya, dia jatuh dalam dosa. Kehidupan kita juga demikian sebagai anak Tuhan. Mungkin kita sudah melayani, sudah melakukan segala sesuatu yang baik bagi nama Tuhan. Tetapi ada iblis yang coba menjatuhkan kita. Dan kalau ada dosa Bapak Ibu Saudara, dosa itu harus kita datang kepada Tuhan supaya kita diampuni. Ketika dia terancam karena mau dibunuh oleh Raja Saul pada waktu itu, Daud tetap berlindung kepada Tuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia tetap berlindung kepada Tuhan. Salah satu usaha dia untuk bertobat kepada Tuhan adalah dia tetap percaya Tuhan adalah perlindungannya. Dia tetap meminta Tuhan yang akan selalu menjaga dia dari apapun juga. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, mungkin maafkan saya, tolong Bapak Ibu siap dengarkan ini. Mungkin Bapak Ibu merasa tidak ada dosa, puji Tuhan. Tetapi karena tidak ada dosa, Bapak Ibu tidak pernah meminta Tuhan menyertai kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika Daud dia berdosa, dia tidak diintimidasi oleh dosa itu, lalu dia seolah-olah tidak ada harapan lagi. Dia tetap percaya Allah itu baik, Allah itu bisa mengampuni, Allah itu bisa menerima keberadaan dia, kekurangan dia, dan dia tetap berlindung kepada Tuhan. Sementara kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita baik seadanya, jangan sampai kita merasa sama Tuhan biasa-biasa saja. Tetapi marilah kita boleh meminta kepada Tuhan supaya Tuhan selalu melindungi dan menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang kekal. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur apapun keadaannya, Dia Allah yang kekal. Baik, pemuji boleh maju. Haleluya. Syukur bagi Dia Allah yang kuasa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk kasih. Syukur bagi Dia Allah yang kuasa. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa, segala bangsa. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita akan ulangi dari awal lagi. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Katakan Allah yang kuasa, Dia yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya. Mari puji, katakan ajaib perkasa, Ajaib perkasa,
yang diperbuatnya. Mari kita di hadapan segala bangsa, nyatakan, mari katakan, serukan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita berfokus dengan kesulitan dan kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi marilah kita tetap mengarahkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang menyertai kita, Allah yang memberkati kehidupan kita. Mari kuatkan hatimu, teguhkan imanmu kepada Tuhan, bahwa seperti Tuhan yang mengasihi kita untuk selama-lamanya, maka kita pun harus setia kepada Tuhan selama-lamanya. Tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada keadaan yang kurang enak dan kurang baik dalam kehidupan kita, tetapi Dia Allah yang tahu apa yang sedang kita hadapi, dan Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang terutama, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Allah tidak pernah meninggalkan kita, iblis tidak bisa mendekat dengan kehidupan kita. Karena Allah adalah perlindungan kehidupan kita. Hirabarabaya syanda, rabalabaya syanda. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang baik di dalam rencana Tuhan. Sehingga kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang mudah di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang memang tidak akan kekurangan. Ya rabalabalabalabaya sanda. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu meninggikan panji-panji Kristus, memuliakan Tuhan. Haleluya. Ya rabarabaya sanda. Terima kasih, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita puji Dia, katakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk sekali lagi bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Engkau Allah yang tidak akan meninggalkan kami. Kasih setiamu akan tetap untuk selama-lamanya.
dalam kehidupan kami sampai juga kepada kehidupan keturunan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap umat Tuhan yang percaya dan menerima firman-Mu pada hari ini Tuhan, hidup mereka adalah hidup yang melakukan firman-Mu. Mereka akan diberkati Tuhan, mereka akan melihat bukti firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, haleluya. Bapa, kami juga membawa dalam ibadah kami pada hari ini korban syukur kami. Inilah persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Uang yang dikumpulkan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan surga dan juga memperlengkapi pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa, kami bersyafaat pada hari ini Tuhan. Pandemi COVID-19 yang masih ada, kami berdoa semua hanya di dalam kuasa darah Yesus. Kami meminta kepadamu Tuhan, biarlah ini boleh cepat berlalu ya Tuhan. Hanya oleh karena Engkau saja Tuhan, maka ancaman sakit penyakit ini akan hilang oleh karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya semua berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Berkati pemerintahan kami dalam membuat peraturan dan keputusan. Biarlah semua itu boleh mendatangkan berkat bagi kami. Berkati para dokter, tenaga kesehatan yang sehari-hari ini sudah hampir 1 tahun mereka berjuang untuk merawat orang-orang sakit. Ketika mereka lelah, ketika mereka mungkin putus asa karena sepertinya ini menjadi beban yang berat bagi mereka. Tuhan, kuatkan hati mereka, berikan pengharapan, berikan sukacita Tuhan, supaya mereka tetap boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Bapak, kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada. Lindungilah kami Tuhan daripada pandemi COVID ini. Berikanlah kami tubuh yang sehat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan anak-anak Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Bagi orang yang bekerja, biar Tuhan menolong. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan melindungi agar usaha ini boleh tetap boleh mendapatkan hasil yang baik, sehingga mereka boleh tetap bekerja. Yang berusaha juga demikian, apapun yang mereka usahakan, karena Tuhan yang memberkati, maka semua akan menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan yang membuat kami menjadi berhasil, Tuhan yang selalu menolong dalam pekerjaan kami. Segala kesulitan dapat diatasi, bahkan Tuhan memberikan berkat, keberhasilan, prestasi yang baik Tuhan. Itu semua karena daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga, damai sejahtera Tuhan terus turun dalam kehidupan rumah tangga yang ada. Suami boleh bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, istri boleh menjadi penolong yang setia, diberikan kasih yang sejati daripada Tuhan. Bersama dengan anak-anak yang ada, sukacitamu sempurna bagi kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyafaat bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja-gereja yang ada, baik yang di kota maupun di daerah Tuhan. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu, Tuhan pelihara kehidupan mereka, agar Injil-Mu terus diberitakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi Indonesia yang sedang menghadapi banyak bencana ya Allah. Tuhan, kami berdoa bagi daerah di Sulawesi Barat yang saat ini sedang menghadapi kesulitan karena bencana alam. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan, kami hanya berseru, kami percaya Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi anak-anak Tuhan di sana. Engkau menjawab dan mendengar doa mereka. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami juga berdoa buat Kalimantan Selatan yang hari-hari ini sedang menghadapi wabah banjir. Tuhan tolong buat setiap anak-anak Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka, iman percaya mereka yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Engkau akan tunjukkan Engkau Allah yang kuat dan gagah perkasa. Engkau memelihara kehidupan mereka, Engkau memberikan pertolongan bagi mereka. Tuhan, kami hanya berdoa dan berseru ya Tuhan. Kami akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Jerilah mereka tidak akan sia-sia. Mungkin mereka tidak mendapatkan pujian,
tetapi kami percaya semua yang mereka lakukan boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka, agar mereka boleh tetap setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini yang kami boleh terima dan kami boleh lakukan bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Mari umat Tuhan dengan iman-Mu yang percaya di hadapan Tuhan, kita mengangkat tangan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau damai sejahtera. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.